Alright, what's up guys? Ini lagi pada rame banget ya ngebahas tentang DeepSeek dan gue mau ikutan, oke? Gue mau ngebahas gimana sih cara kita bisa ngedownload DeepSeek ini. Habis itu kita install ke dalam komputer kita, terus nanti kita bisa berkomunikasi dengan AI model ini lewat sebuah web interface. Ini gue build pakai React, ya sesuai dengan judul video ini ya gitu. Oke, nggak usah basa-basi, gue mau straight to the point aja. Pertama-tama, kalian harus ke sini, olama.com. Oke, buka olama.com dan kalian harus download ini supaya kalian bisa nge-install LLM-nya atau si DeepSeek-nya ini ke dalam komputer kalian. Oke, tinggal klik download, nanti bakal dipilih gitu kan, mau pakai OS apa. Gue pakai Windows, tinggal download aja for Windows. Habis itu kalian tinggal execute ininya apa namanya downloadernya. Habis itu ya udah nggak ada yang perlu diklik-klik lagi kayak gitu. Oke, jadi gue akan skip part itu. Silakan download dulu Olama. Oke, abis itu teman-teman, kalian nanti di bagian search model ini, kalian nanti cari aja DeepSeek gitu. DeepSeek R1. Oke, nanti palingan semua linknya gue bakal taruh di description juga. Oke, abis itu di sini teman-teman, kalian bisa pilih parameter, mau pilih jumlah parameter yang mana. Kayak gitu. Ada yang dari 1,5 miliar sampai 671 miliar gitu. Nah, ini tergantung hardware kalian, segacor apa, sekuat apa, itu bisa ngejalanin apa namanya mau model yang mana kayak gitu. Nah, untuk educational purposes ini supaya kita yang penting jadi aja dulu, kalian bisa pilih yang 1,5 billion parameter aja dulu kayak gitu supaya ya nggak terlalu ngeberatin sistem. Nanti perlahan-lahan kalau misalnya kalian ngerasa oh PC gue cukup kuat nih, ya udah naikin gitu. Oke. Nah, sekarang kalau ini udah kalian pilih, harusnya di sebelah kanan sini ada komennya ya. Oke, ini tinggal kalian copy. Terus kalau lamanya udah selesai, tinggal kalian paste di terminal. Oke, ini gua akan buka terminal. Oke, terminal polosan doang kok ini teman-teman ya. Oke. Ini gua paste Olama run DeepSeek R1 titik 2 nih, lihat ya. Titik 2 ini parameternya, jumlah parameternya. Kita pakai yang 1,5 billion aja. Kayak gitu. Kalau kalian klik enter, ketik enter gitu, nanti harusnya kalian ngepull, ngedownload gitu, baru muncul kayak ginian. Nah, ini kalau gue langsung muncul send a message gini, karena gue udah download sebelumnya, oke, sebelum tutorial ini, kayak gitu. Nah, sekarang di sini kalian bisa chattingan kayak, hello DeepSeek gitu, misalkan. Oke, nanti dia bakal mikir karena dia reasoning model gitu kan, terus dia ngasih outputnya. Nah, cuman kan kentang ya, nggak asik gitu kalau misalnya kita ngeliatnya di terminal doang. Nah, sekarang gue ajarin gimana caranya kalian bisa akses DeepSeek model ini lewat apa namanya web interface supaya lebih enak aja dilihat kayak gitu. Oke, gue di sini sebenarnya udah bikin sebuah React app baru UI-nya doang, oke, dan gue nggak mau wasting time kalian. Jadi ini gue kasih tunjuk semua UI code-nya sampai state management-nya sampai buat input-inputannya karena nanti ini nggak penting. Kayak gue asumsi kalian kalau udah nonton video ini harusnya udah ngerti tentang React. Nanti gue ngebahas di bagian cara berkomunikasi dengan modelnya aja. Jadi ini gue kasih waktu untuk kalian coba silakan pause-pause videonya gitu. Kita akan copy paste. Oke, gue cuma ganti-ganti di app.tsx-nya sama di sini gue bikin satu komponen namanya message card kayak gitu. Iya, di sini gue pakai TypeScript. Kalau kalian mau pakai JavaScript, tinggal dihapus aja type-nya, nggak usah pakai types-nya. Oke, oke, silakan di copy dulu. Abis itu, oh ya by the way ini gue pakai Tailwind ya. Jadi kalian harus sedikit nge-configure si Tailwind-nya. Jadi apa namanya ya, cuma gue nggak akan bahas itu. Kalian harusnya coba bisa cari tutorial lain ya untuk itu. Nah, anyways, sekarang, oke, kalau misalkan code kalian udah jadi, harusnya bentuknya udah seperti ini. Oke, gue by default gue kasih sebuah message, hello, how can I assist you today? Nah, kayak gitu. Habis itu nanti asumsinya kita bisa ngetik-ngetik, nanti disimpan di state ini. Habis itu pas kita submit, hop, oke, dia bakal apa namanya muncul message kayak misalnya kita tes, bakal muncul message, terus nanti bakal dibales lagi sama si modelnya kayak gitu. Cuma gue mau warning dulu dari sekarang, ini kalau kita refresh dia masih hilang ya. Oke, kita belum ngebahas nanti tentang gimana caranya kita bisa bikin folder di kiri gitu. Habis itu kita bikin semuanya kesimpan message-nya. Itu kita belum sampai situ. Oke, kalau kalian tertarik ya boleh silahkan komen, nanti gue akan consider untuk bahas bikin project seperti itu. Nah, anyways, sekarang kita tinggal bikin function di sini di bagian handle submit-nya. Ketika kita kirim sebuah message, kita mau dibales sama si AI modelnya, si DeepSeek-nya gitu. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan sebuah library. Ini gue udah install sebenarnya di package.json, gue kasih tunjuk ada Olama gitu. Jadi Olama itu nyediain sebuah npm package juga.
Ini tinggal kalian di terminal aja kalian ketik npm i atau npm install Ollama kayak gitu. Ini npm package supaya kalian bisa berkomunikasi dengan Ollama, supaya kalian bisa berkomunikasi dengan AI si DeepSeek-nya itu sendiri yang ada di komputer kalian. Oke, jadi data kalian nggak akan kemana-mana, bener-bener lokal. Oke, kalau kalian udah install, ini gue coba install lagi deh. Oke, harusnya muncul kayak gini, udah aman. Di package.json-nya juga udah ada dependencies Ollama kayak gini. Tinggal kita tutup, sekarang kita mulai coding. Ini gue npm run dev supaya jalan lagi. Oke, nah sekarang gue mau bikin di bagian sini functionnya. Function AI misalkan. Oke, ketika gue klik button send-nya tadi, klik button send ini, dia kan bakal nge-submit ya, nge-submit formnya. Kalau kita lihat formnya, dia on submit, dia ngepanggil si handle submit, which is function ini kan. Oke, nah setelah dia nge-set message-nya, oke, message kita muncul, kita mau panggil si DeepSeek AI kita yang ada di dalam komputer lewat Ollama. Abis itu kita tampilin gitu, kita tampilin di web interface-nya. Nah, caranya teman-teman di sini kita tinggal panggil gini. Kita bikin variabel aja response namanya. Kita await, oke. Kita panggil si Ollama. Jadi kita import dulu, import Ollama from Ollama kayak gini. Await Ollama.chat. Oke, jadi dia udah ada method namanya .chat untuk kita berbicara dengan si AI modelnya. Nah, di sini dia minta sebuah objek, kita diminta untuk ngasih modelnya apa. Kayak gitu. Modelnya bisa kita dapetin dari yang tadi nih, DeepSeek R1. Ini kita copy bagian sini aja nih. Gue akan zoom deh ya biar kelihatan. DeepSeek-R1.2 1,5B kayak gitu. Oke. Jadi di sini gue paste, modelnya. Habis itu kita kasih messages kayak gitu. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini teman-teman ya, dia minta type-nya itu message array gitu. Jadi di sini kita kasih array. Terus kalau kalian mau lihat bentuk message-nya kayak gimana, kita tinggal kasih kurung kurawal gini untuk objeknya. Lihat nih, tampilannya ada gini, ada kontennya, string itu biasanya message-nya kita. Ada role-nya, ini role yang ngasih message-nya itu siapa, bisa asistennya, bisa usernya, kayak gitu. Bisa sampai ngasih image gitu. Habis itu sama ada tool call, ini jujur gue nggak tahu ini apaan. Tapi yang paling penting kita akan kasih adalah konten sama role-nya. Kayak gitu, oke. Role-nya, udah pasti asisten kayak gini. Role-nya adalah user. Lalu kontennya adalah inputan kita. Input. Ini state kita nih. Input. Nah, sebenarnya di sini gue lupa, gue udah bikin variabelnya di sini. Jadi di sini technically kita nggak perlu bikin objek lagi. Tinggal kita kasih variabel new message aja. Sama persis kan. Ada role user, ada content, input. Kayak gitu. Tapi ingat bahwa di sini messages kita kirimnya sebuah array ya. Array memang cuma satu doang itemnya, cuma satu index doang. Kalau udah, di sini kalian ada option sebenarnya untuk mau responsnya itu di batch, langsung dikirim semuanya ketika udah selesai, atau kita stream gitu. Jadi ya kayak streaming video gitu ya, jadi cuma per part gitu dikirimnya. Untuk tutorial kali ini supaya mempermudah aja, ini supaya nunjukin ke kalian doang capability dari si DeepSeek dan Ollama. Ini streamnya gua nggak akan kasih true, kita false aja. Jadi kita nunggu semua responsnya udah kekumpul, baru kita tampilin di web UI kita. Alright, nah sekarang, kita bisa ngakses objek response.message namanya. Nah, message ini ada lagi, konten sama role, sama persis kayak yang kita mau kirim di sini tadinya. Kayak gitu. Nanti kita mau ambil si role-nya untuk kasih tahu ini message-nya dari si AI-nya, dari asistennya, sama kita mau ambil kontennya untuk kita tampilin nanti di web UI kita. Kayak gitu. Nah, untuk mempermudah responsnya ini kita di structure aja kita kasih message seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal panggil set messages, pref messages kayak gini. Karena kita mau ngambil value yang lama, kita spread messages yang lama, terus kita kasih sebuah objek baru. Nah, objeknya, role-nya kita langsung hardcode aja asisten kayak gini, karena yang penting kita mau ambil sebenarnya adalah si kontennya. Jadi kita kasih koma sekarang,
Konten isinya adalah message, oke, variabel yang di atas ini message dot content. Kayak gitu. Oke, habis itu udah selesai, semudah ini. Oke, kalau kita save sekarang kita coba ya jalanin ya. Ini React app-nya. Misalnya kita bikin hello world. Kita send. Oke, dia langsung muncul gitu. Hello, how can I assist you in hello world kayak gitu. Oke. Habis itu kalau kalian lihat di sini ada bagian tag think gitu karena dia sebuah reasoning model, teman-teman. Jadi dia kayak bakal mikir dulu sebelum ngasih jawabannya. Nah, ini kalau kalian mau hapus ya tinggal kalian bikin script untuk cari stringnya, habis itu kalian hapus aja bagian string si think-nya ini. Kalau gue bakal biarin dulu kayak gitu. Dan kalau kalian mau lebih canggih lagi ya silahkan bikin UI untuk bagian think-nya ini doang. Oke, gue cuma nunjukin biar minimum feature-nya aja kayak gitu. Tapi sekarang kalau kita kasih message lain misalkan kayak write me a poem, ya, puisi tentang programming gitu, about programming gitu. Kita send, nanti dia bakal mikir, ini dia lagi mikir ya. Oke. Habis itu nanti harusnya dia ngasih kita sebuah respons. Nah, gitu. Oke, biasanya kan kalau di chat GPT atau di chat DeepSeek itu kan pas kita ngasih inputnya itu kan langsung muncul tuh dia kayak lagi nulis, lagi ngetik. Nah, itu yang bagian streamnya ini teman-teman. Oke, kalau streamnya kalian true, nah kalian bisa dapat message-nya itu per bagian. Tapi kalau misalkan kalian false, berarti ya dia nunggu sampai selesai dulu, baru dia ngasih kita brek gitu ya semua. Oke, lihat di sini dia bakal mikir dulu, dia think gitu, dia think lagi sampai di bagian sini nih. Oke. Nah, respons aslinya itu di bagian sini, programmer's poem. Tuh, dia tulisin kita sebuah puisi. Oke. Udah semudah itu. Cuma sekali lagi gue ingetin kalau kita refresh di sini kayak dia bakal hilang. Oke, kita belum bahas sampai situ. Tapi at least ya kalian tahu udah ada capability ini di website-website zaman sekarang atau yang kalian bisa lakukan di dalam komputer kalian saat ini gitu. Kita bisa pakai Ollama, oke, untuk jalanin sebuah model, oke, yang kita download, which is si DeepSeek ini, dan semua ini teman-teman berjalan di atas local machine kalian. Jadi di sini kalau kalian nggak pakai internet pun, oke, ini tetap akan berjalan. Jadi kalian basically udah punya kayak AI assistant chat sendiri gitu di komputer kalian secara lokal kayak gitu. Dan bener-bener datanya, ingat di sini kita nggak ngirim data kemana-mana ya. Oke, karena AI agentnya itu sendiri, AI modelnya itu sendiri ada di dalam komputer kita, ya udah kita ngeprosesnya dalam komputer kita doang. Oke, datanya itu tidak akan pergi kemanapun. Udah deh, selesai. Simple kan? Oke, itu doang mungkin ya tutorialnya. Nanti kalau kalian tertarik untuk bikin ini jadi lebih kompleks, misalkan kita stream, oke, chatnya jadi ngetik, abis itu think-nya kita bikin tampilan lebih oke. Kita bikin supaya kalau di refresh itu nggak hapus, oke, dia tetap ada di sini. Abis itu bikin folder-folder kayak ChatGPT gitulah ya. Ya silahkan komen kalau kalian tertarik. Tapi basically ini basic functionality dari si Ollama yang kita komunikasikan dengan si DeepSeek. Oke, semoga kalian suka videonya yang simple ini. Oke, semoga berguna untuk kalian. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!